Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab tentang as-sabr, bab sabar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, menceritakan tentang kondisi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang sakit keras. Ini di fase terakhir dari hidup beliau SAW. Maka ketika menjadi tampak, menjadi zahir penyakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu anha berkata, faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah, yaitu Fatimah wa karba abatah ini adalah kalimat di dalam bahasa Arab untuk mengatakan bahwa betapa kasihannya ayahku karena penyakit yang sedang dideritanya. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Ya, ini adalah isyarat, betul tidak? Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Falamma mata, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, jadi benar-benar terjadi. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Maka kemudian Fatimah berkata, qalat ya abatah ajaba rabban da'ahu, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila Jibril nan'ah. Fatimah berkata, duhai ayahku, ayahku telah menjawab panggilan dari Rabbnya. Duhai ayahku, ayahku telah surga Firdaus menjadi tempat kembalinya. Ya abatah ila Jibril nan'ah, dan duhai ayahku, kepada Jibril kami mengadu, memberitahu, kami memberitahu, mengumumkan berita wafat ini. Maka ini perkataan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad SAW dikuburkan, kemudian Fatimah berkata, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Fatimah berkata, apakah kalian merasa senang ketika kalian itu menaburkan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Fatimah radhiyallahu anha yang menunjukkan betapa sedihnya beliau. Dan kita lihat kondisi para sahabat pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, semuanya tentunya merasa terpukul, semuanya merasa berat atas kejadian ini, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa, tetapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau juga akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyit, wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau adalah mayit, nanti akan meninggal. Dan sekarang pada saat itu Nabi Muhammad SAW wafat. Engkau akan meninggal sebagaimana para nabi sebelum kau itu telah meninggal. Jadi untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW walaupun beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, beliau juga adalah manusia. Maka faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah tidak boleh kita hulu kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah Rasul, tapi juga beliau adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menurunkan derajat beliau dari derajat yang semestinya dengan cara meremehkan sunnah beliau, tidak mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah tuntunan Nabi, ajaran Nabi, yaitu Islam ini seluruhnya. Itulah yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk menaikkan derajat beliau melebihi yang semestinya.
sehingga kemudian hulu, sehingga kemudian meyakini bahwa misalkan beliau memiliki sifat-sifat yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berdoa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta perlindungan, istighatsah, isti'adzah, isti'anah. Ini semua adalah perbuatan ibadah, hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi kita untuk melakukan hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ghaib. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib kecuali yang dikabarkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Baik. Di zaman ini bahkan ada sebagian orang yang masih meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW saat ini masih hidup. Nah, ada ya. Yang ana tahu ya, ketika waktu ana di Amerika Serikat ada sebagian orang yang meyakini demikian. Sebagian kaum muslimin meyakini demikian. Nggak tahu kalau di Indonesia, semoga nggak ada. Ya, semoga tidak ada. Tetapi masih ada. Misalkan contohnya di zaman ini yang meyakini Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Berarti umurnya berapa kalau masih hidup sampai sekarang? Ya, 1400 tahun lebih, betul tidak? Nah, jadi itu bertentangan dengan hadis-hadis yang ada, bertentangan dengan sirah, bertentangan bahkan juga dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan. Baik, kemudian faedah kedua yang kita dapat dari hadis ini adalah kita lihat bagaimana kesabaran para sahabat. Tentunya kita mengetahui ya bagaimana kondisi ketika berita pertama kali bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, ya membuat para sahabat itu tidak bisa, yakni awalnya tidak bisa mempercayai kecuali setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu berbicara di depan orang-orang, berbicara di depan para sahabat bahwa memang Nabi Muhammad SAW disebutkan di Al-Quran bahwa beliau nanti pasti akan meninggal dunia dan ini adalah waktunya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tapi di sini kita lihat bagaimana kesabaran mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah dinasihati oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentunya kita tidak bisa menceritakan atau membahas kisahnya secara detail, itu nanti bisa kita fokuskan satu majelis khusus ya, itu terkait dengan sirah Nabi Muhammad SAW fase terakhir dari hidup beliau. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat setelah itu, mereka tidak ada yang kemudian berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka tidak ada yang kemudian gulu. Tidak ada dari mereka yang kemudian menguburkan Nabi Muhammad SAW kemudian dibangun kuburannya, ya. Nabi Muhammad SAW dikuburkan di tempat beliau itu meninggal dunia, itu karena para sahabat mendengar hadis bahwa para nabi itu dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW wafat di rumah Aisyah, maka dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi adanya awalnya Masjid Nabawi itu tidak mencakup rumah Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya Masjid Nabawi itu ya cuma sebuah area, kemudian di luar dindingnya itu langsung rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bersandingan, bersebelahan gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW diwafatkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha karena disitulah Nabi Muhammad SAW wafat. Ini hukum yang khusus hanya kepada para nabi dan rasul, dan kita lihat hikmahnya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu misalkan di tempat di luar meninggalnya misalkan, sehingga karena adanya hadis tersebut kemudian harus dikuburkan di tempat itu, maka lebih susah untuk menjaga. Orang akan menjadikan itu sebagai tempat peribadatan, betul tidak? Tetapi itu di dalam rumah, di dalam bangunan, ya itu adalah ada hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Karena adanya hadis tersebut, para nabi dan rasul dikuburkan di tempat meninggalnya. Tetapi kemudian, jadi awalnya masjid tidak mencakup rumah Aisyah tersebut. Tapi kemudian setelah terjadi perluasan yang dilakukan oleh khalifah setelahnya, bukan di masa Khulafa ar-Rasyidin tapi khalifah setelahnya, maka kemudian mereka memperluas Masjid Nabawi ke arah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sehingga kemudian tampaknya kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga kuburan Abu Bakar dan juga kuburan Umar itu berada di dalam area masjid. Betul tidak? Awalnya itu tidak demikian. Maka tentunya idealnya adalah seharusnya masjid tersebut dikembalikan kepada kondisi asalnya seperti ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu tidak dilakukan ya dalam rangka saddu dzara'i, dalam rangka menutup jalan yang bisa menuju kepada kemadharatan. Berapa banyak orang yang jahil kalau melihat kemudian Masjid Nabawi dipugar, kemudian orang akan mengatakan ini dihancurkan, betul tidak? Nah, kondisi Makkah dan Madinah, terutama Makkah, yang dibangun untuk kemaslahatan para jamaah haji saja itu di framing apa jadinya? Las Vegas. Di framing. Kalau nggak dibangun seperti itu gimana berarti? Dibiarkan seperti zaman dahulu, yakni kita nginep di tenda. Kemudian kalau kita mau makan masih harus nangkep kambing dulu, kemudian kita sembelih ya. Nanti di framing juga. Ini pemerintah di sini tidak menghargai, tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik. Masa enggak? Serba salah, betul tidak? Di framingnya nanti pasti ke arah sana. Ketika bagus, ketika ya tentunya bisa jadi ada bisa jadi kita tidak setuju dengan setiap yang dilakukan di situ, tetapi itu tujuannya secara umum adalah untuk menjamu para jamaah haji dan umroh yang datang setiap tahunnya banyak sekali, betul tidak? Nah, nggak kebayang kalau itu orang Indonesia yang harus menjadi tuan rumah, menjadi penjaga haramain. Kira-kira berapa banyak pungli di setiap pengkolan, betul? Alhamdulillah. Ini kita harus introspeksi. Baik. Jadi kita lihat bagaimana kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar dan para sahabat ya langsung kemudian memimpin. Tentunya kisah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Abu Bakar tidak mau menjadi khalifah, tapi kemudian ya Umar radhiyallahu anhu yang memberikan ide pertama kali Abu Bakar menjadi khalifah. Ini tentunya kisahnya panjang, dibahas di sirah. Tapi kita lihat bagaimana langsung tidak ada kondisi yang berlarut-larut setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi ini adalah tentunya mereka merasakan pukulan yang besar, mereka merasakan kesedihan yang besar, akan tetapi mereka semua mengingat bahwa pada akhirnya Nabi Muhammad SAW akan wafat dan inilah waktunya. Kemudian Fatimah berkata, ila Jibril nan'ahu, kami ya adukan kabar ini kepada Jibril. Maksudnya adalah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka malaikat Jibril alaihissalam tidak akan lagi menurunkan wahyu ya kepada Rasulullah SAW. Nah, perkataan Fatimah disebutkan oleh para ulama, ini sebenarnya adalah nadab. Nadab itu adalah perbuatan berkeluh kesah begitu ya, tetapi karena ini adalah nadab yasir, nadab yang sedikit, maka ini diberikan uzur di dalam syariat. Terutama ketika kita mengingat bahwa Fatimah radhiyallahu anha adalah putri Nabi Muhammad SAW, ayah sendiri yang meninggal dunia, betul tidak? Berapa banyak dari kita kalau misalkan ditempatkan dalam kondisi seperti ini pasti akan bisa jadi akan melakukan hal yang lebih-lebih lagi. Nah, Fatimah cuma mengatakan hal ini. Ini adalah nadab yasir, yaitu keluh kesah yang sedikit, dan ini diberikan uzur. Tetapi kita lihat tidak ada para sahabat yang kemudian melakukan ya perbuatan nadab yang besar, misalkan ya, bukan nadab yasir tapi nadab yang besar. Misalkan sampai merobek-robek baju, misalkan sampai meraung-raung, misalkan sampai menangis keras dan seterusnya. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka walaupun merasakan kesedihan yang besar, mereka tidak sampai hulu bahkan dalam kondisi seperti ini.
Dan Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali, terutama di fase terakhir hidup beliau, beliau mewanti-wanti sekali untuk tidak menjadikan kubur beliau sebagai masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara. Ya, jadi karena adanya hadis-hadis itulah, karena adanya wanti-wanti dari Nabi Muhammad SAW tersebut, itu yang membuat para sahabat kemudian yakni tidak terjerumus kepada ghulu. Walhamdulillah, begitu ya. Baik. Tapi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana kesabaran ketika menghadapi ujian, terutama ketika ada keluarga yang meninggal dunia, itu jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ketika ahli ilmu meninggal dunia, jangan sampai melakukan hulu yang itu dilarang oleh syariat. Jangan sampai menjadikan kuburannya sebagai yakni tempat yang akan bisa orang-orang itu akan menuju kepada tempat tersebut untuk kemudian beribadah di situ. Tidak boleh. Ya, jadi ini adalah perbuatan hulu yang harus diperangi oleh setiap orang-orang yang yakni ahli ilmu, misalkan ketika dia menyadari bahwa banyak orang-orang yang melihat fatwanya, mendengarkan kajiannya misalkan, maka harus meneladankan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wanti-wanti terutama sejak ketika beliau sudah mendekati fase terakhir hidup beliau ini. Maka itu harus juga dilakukan oleh ahli ilmu. Tidak boleh diam dengan adanya potensi hulu yang dilakukan oleh jamaah. Ini kaidahnya, ini kaidah yang bisa kita ambil. Tidak hanya ketika mendekati fase terakhir hidup ahli ilmu tersebut, tapi sejak ketika masih hidup, seorang ahli ilmu harus benar-benar waspada, ya, tidak boleh kemudian dia membiarkan adanya potensi hulu. Jadi tidak boleh kemudian misalkan mengatakan kepada murid-muridnya, antum jangan belajar kepada ustadz lain, belajar kepada anak. Ring 1 harus belajar, tidak boleh. Ya, potensi hulu harus dipadamkan sejak dini. Yang memadamkannya adalah orang ahli ilmu itu pertama kali. Ini yang kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Tidak boleh berdalil dengan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, belajar dari Persia, mencari al-haq, kemudian menuju kepada guru ini, satu guru, habis itu kepada guru yang lain satu guru, habis itu guru yang lain satu guru, akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini kemudian diambil kesimpulan bahwa kita belajar hanya kepada satu guru saja. Ajib ya. Ya. Harus pertengahan. Naam, kita mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan berguru. Ya, kepada orang-orang yang menyimpang, kepada orang-orang yang ilmunya belum terpercaya. Harus belajar kepada orang yang kompeten. Tapi di sisi yang lain, jangan cuma belajar kepada satu orang saja, itu potensi hulu besar sekali. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para penuntut ilmu dari sejak zaman ke zaman. Mereka duduk di majelis-majelis di kotanya terlebih dahulu. Ya, di majelis ulama, para ulama di kotanya terlebih dahulu, baru kemudian setelah selesai, setelah dirasa cukup oleh para ulama di kotanya, baru kemudian penuntut ilmu tersebut diperintahkan untuk safar ke kota lain untuk menuntut ilmu dari ahli ilmu di kota lain. Ya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh penuntut ilmu dari zaman ke zaman. Adapun kalau misalkan kemudian ada sebagian ikhwan dari Bandung ini, ya, setiap weekend naik mobil bareng kemana? Ke Jakarta untuk ikut kajian. Tidak pernah hadir di kajiannya para ustadz di Bandung, tapi cuma mau hadir kajian di Jakarta. Maka ini keanehan, betul tidak? Seolah-olah ustadznya cuma satu, ya, memang itu klaimnya. Tidak boleh seperti ini. Baik. Apalagi kalau misalkan yang diajarkan oleh ustadznya tersebut nggak pernah ada materi akidah. Yang diajarkan cuma tazkiyatun nufus, membahas kitab sudah 7 tahun nggak selesai-selesai. Kitab tersebut Anda bahas, tentunya bukan bermaksud membandingkan, tetapi ini kurikulum yang jelek kalau misalkan kitab tersebut tidak sampai 7 tahun tidak selesai.
Kalau Sahih Bukhari tidak selesai 7 tahun masih wajar. Karena panjang sekali dan banyak, betul tidak? Tapi ini kitab yang Tazkiyatun Nufus. Kalau Sahih Bukhari, maka di situ ada akidah, di situ ada fikih, di situ ada sirah, di situ ada tafsir, betul tidak? Lengkap. Tapi kalau kitab tentang Tazkiyatun Nufus, tentang adab penuntut ilmu misalkan, maka cuma tema itu saja 7 tahun nggak selesai-selesai. Ini nggak pernah mengajarkan akidah dalam beberapa tahun terakhir. Ini musibah. Kalau yang tadi jangan belajar kepada ustadz lain, kemudian digabung ustadz tersebut tidak pernah mengajarkan akidah, berarti antum nggak pernah belajar akidah berarti. Selama 7 tahun 8 tahun terakhir. Ajib ya. Ya, jadi ini kita lihat ketika ada potensi hulu itu harus segera dipadamkan. Siapa yang pertama kali memadamkannya? Ahli ilmu itu sendiri. Yang pertama kali. Baru kemudian ahli ilmu yang lain. Ya. Dan tidak boleh bagi sebagai jamaah, tidak boleh bagi penuntut ilmu sebagai murid, tidak boleh kemudian memiliki potensi hulu tersebut. Guru kita pada akhirnya juga manusia biasa. Ya, tentunya kita harus ihtiram, harus memuliakan guru kita. Ya, tetapi tidak boleh kemudian menempatkan posisinya di atas yang seharusnya. Kalau ada kesalahan, maka harus segera kita bicara kepada guru kita. Ya, jadi sebagian orang kalau satu alma mater kampus, maka tidak langsung kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau satu alma mater kampus, sama-sama dari kota tertentu kampusnya dulu misalkan, atau sama-sama dari satu kota misalkan, atau sama-sama satu grup WA misalkan, tidak ada pengingkaran. Bahkan ketika guru kita melakukan kesalahan, justru muridnya yang pertama kali harus meluruskan. Betul tidak? Itu tanggung jawab. Yang pertama kali meluruskan adalah orang terdekatnya, yaitu muridnya sendiri. Betul? Kalau memang ini adalah kesalahan, maka kita bicarakan dengan baik, 4 mata misalkan, afwan Ustaz, yang antum bahas waktu itu harusnya bukannya begini ya Ustaz, atau bagaimana? Misalkan begitu ya. Kita berbicara dalam bentuk bertanya. Kalau ustadznya benar, maka ketika menyadari ada kesalahan, maka langsung rujuk kepada kebenaran. Contohnya misalkan ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau beliau pernah membantah tulisan seorang ulama yang lain, kitab ulama yang lain. Beliau rahimahullah mengajar tentang masalah tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada sifat ma'iyatullah, bahwa Allah bersama dengan makhluknya, sifat ma'iyatullah. Allah bersama dengan makhluknya, tapi Allah di atas arsy, ya. Jadi jangan kemudian dijawab Allah dekat kita, Allah di mana-mana di sini. Allah dekat kita, bersama dengan makhluk, tetapi bukan tepat di sini, ya. Allah di mana? Di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa jangan diterjemahkan bersemayam. Beristiwa itu maknanya adalah tinggi di atas arsy. Taib, kalau dalam bahasa Arabnya itu al-ulu wal irtifa, tinggi. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pada waktu itu memiliki kesalahan dalam menjelaskan masalah ma'iyatullah, sifat ma'iyatullah. Kemudian dibantah oleh seorang ulama yang lain, Anda lupa nama ulamanya. Dibantah. Kemudian setelah itu ketika Syekh Al-Utsaimin membaca kitab bantahan tersebut, Syekh Al-Utsaimin kemudian menuliskan muqaddimah, menuliskan sebuah tulisan, minta tolong kepada ulama tersebut yang membantah untuk ditaruh sebagai muqaddimah di depan. Isinya adalah, antum baca kitab, intinya ya, antum baca kitab ini yang bagus, ana salah, kitab ini membantah ana rujuk dari kesalahan ana. Itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi justru malah mengendorse, kalau istilah zaman sekarang, mengendorse kitab tersebut, memotivasi kaum muslimin untuk membaca kitab tersebut. Jadi ketika ada kesalahan, seorang ahli ilmu harus, kita semua, nggak hanya ahli ilmu, harus rujuk kepada kebenaran. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika, contohnya misalkan ketika khutbah gitu ya, salah menyebutkan nama surat,
Nah, ini cuma kesalahan ringan, tidak seperti yang sebelumnya. Ini kesalahan yang serius, salah menjelaskan tentang sifat ma'iyatullah. Tapi kalau yang contoh yang kedua ini ya cuma salah nama surat saja, ya disebutkan di khutbah, sebutkan ayatnya, kemudian surat menyebutkan nama surat, nah salah. Habis itu dikoreksi oleh penuntut ilmu langsung setelah selesai sholat. Kemudian ada penuntut ilmu yang langsung ke depan, Syekh, bukankah itu harusnya surat ini bukan surat itu? Langsung kemudian ya Syekh Utsaimin ambil mikrofon lagi, afwan yang tadi suratnya langsung dikoreksi pada saat itu juga. Jadi tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu, seorang murid untuk kemudian merasa atau memupuk rasa gulu kepada gurunya. Tentunya dia bisa cinta kepada gurunya, tetapi tidak boleh kemudian meyakini bahwa gurunya selalu benar. Ketika kemudian ada kesalahan, wajib kemudian untuk mengingatkan gurunya, dan itu kewajiban orang terdekatnya pertama kali, yakni murid-muridnya. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau berarti putranya Zaid. Jadi ada Usamah, ada Zaid. Nah, Zaid ini, Zaid bin Harithah, ini maula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah awalnya budak diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan beliau, makanya ini disebut sebagai maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu awalnya budak dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Harithah ini adalah hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya yaitu Usamah bin Zaid juga kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makanya disebutkan di sini wa hibbihi wa ibn hibbihi. Kecintaan beliau dan anak dari kecintaan beliau. Ya, radhiyallahu anhuma, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau berkata, Usamah berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna. Usamah berkata bahwa salah satu dari putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengirimkan utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anakku itu sudah mau meninggal. Fashhadna, datanglah ke sini. Berarti cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala yuqri'us salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menitipkan pesan kepada utusan yang dikirim oleh putrinya tersebut. Pesannya adalah ada ucapan salam di depan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus senantiasa kita ingat. Ini membantu kita untuk ketika kemudian misalkan ada musibah, naudzubillah min dzalik, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus selalu kita ingat. Sesungguhnya innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya apa yang Allah berikan itu milik Allah. Dan apa yang Allah ambil itu juga milik Allah. Jadi sesungguhnya apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu maka tidak perlu bagi kita untuk merasakan sedih yang terlalu mendalam. Sedih yang secara normal, nah pasti ada sedih. Ketika keluarga kita meninggal, anak kita meninggal, ketika ada musibah yang terjadi misalkan, maka pasti ada kesedihan. Tetapi tidak boleh kemudian itu berlarut-larut. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu telah ditetapkan memiliki ajal tertentu, memiliki periode waktu tertentu. Manusia pasti ada ajalnya. Barang pasti ada juga ya batas waktunya. Kalau sudah selesai batas waktunya, antara barang tersebut jadi rusak atau misalkan hilang atau misalkan diambil orang misalkan ya. Jadi setiap sesuatu itu ada ajalin musamma, ada batas waktunya. Faltasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud wal tahtasib ini satu akar kata dengan ihtisab, yaitu maksudnya adalah meminta
hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap musibah itu ada penggugur dosa dan juga ada kesempatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar. Ya, jadi ini sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi kita sebutkan harus senantiasa kita ingat ketika ada musibah. Sabda Nabi Muhammad SAW ini membantu kita untuk meringankan efek dari musibah tersebut. Terutama yang tadi yang awal, innalillahi ma akhadh walillahi walahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah beri dan apa yang Allah ambil. Ini satu makna dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sama. Sesungguhnya kita itu adalah milik Allah dan sesungguhnya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap musibah, apapun musibahnya, baik itu musibah berupa kehilangan kerabat, kehilangan kawan, kehilangan harta, ya musibah orang tua pisah misalkan, atau anak bermasalah dan seterusnya, setiap musibah, maka itu harus senantiasa kita bersabar dan minta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la yatiyannaha. Kemudian setelah utusan tersebut balik lagi ke putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian beliau ngirim pesan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya minta untuk didatangi. Ya. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit dan bersama beliau pada saat itu ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bayi tersebut. Fa'aqadahu fi hijrihi. Ya. Kemudian didudukkan di pangkuan beliau. Wa nafsuhu taqaqa. Dan badan dari anak tersebut sudah kejang-kejang, sudah tidak stabil kondisinya. Fafadat ainahu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Sa'ad bin Ubadah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa ini? Yani beliau heran mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Jadi dipikirannya Sa'ad ini berarti kalau menangis berarti ini bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman tersebut, faqal hadhihi rahmatun ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmah yang Allah berikan di hati dari setiap hambanya. Ini adalah rahmah, kasih sayang. Jadi setiap manusia diberikan rasa kasih sayang, sehingga ketika ada keluarganya meninggal dunia, anaknya atau di sini kasusnya adalah cucu beliau meninggal dunia, maka merupakan sebuah hal yang normal ketika menangis. Yang tidak normal adalah ketika melakukan nadab tadi yang besar, meraung-raung. Kemudian kalau misalkan itu kalau di kebiasaannya orang Arab jahiliyah itu adalah kemudian menyebut-nyebut sampai kebaikannya semuanya secara dengan nada yang meraung-raung dan seterusnya gitu ya, meratap. Maka ratapan ini yang haram, yang tidak boleh. Karena itu bisa mengantarkan kepada ghulu, apalagi kalau yang meninggal dunia adalah seorang ulama atau seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, maka tidak boleh kemudian melakukan hal-hal tersebut. Tapi kalau menangis, sekedar ada air mata yang keluar sehingga menangis, dan menangisnya ya boleh aja sesenggukan misalkan, atau asalkan tidak sampai meraung-raung, meratap begitu ya, maka ini adalah rahmah yang Allah jadikan atau masukkan ke dalam hati dari para hambanya. Wa fi riwayah fi qulubi man sya'a min ibadi. Di riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa ini adalah rahmah, kasih sayang yang Allah tetapkan ada di hati dari hambanya yang Allah kehendaki, di hati dari para hambanya yang Allah pilih. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama.
sesungguhnya Allah itu memberikan rahmatnya, sesungguhnya Allah itu merahmati ya hanya dari orang-orang yang memiliki kasih sayang di antara para hambanya. Jadi kalau di riwayat hadis yang lain, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ada orang-orang yang disifati oleh syariat sebagai ar-ruhama. Itu orang-orang yang memiliki kasih sayang. Berarti sebaliknya ada orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang ini. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis yang menjelaskan atau menyebutkan bahwa di antara orang-orang Arab itu ada yang menganggap aib kalau mencium anak sendiri. Mencium anak sendiri ketika masih bayi. Itu aib ya. Ini adalah bentuk kelemahan kata mereka. Maka ini adalah kesalahan. Ya. Jadi dijelaskan bahwa itu bukan bentuk kelemahan, itu bentuk rahmah. Jadi ada di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut di sini ar-ruhama. Ar-ruhama orang yang memiliki kasih sayang. Dan ar-ruhama di sini ya maksudnya adalah kasih sayang kepada sesama manusia, sehingga itu mendorongnya untuk menolong orang lain misalkan. Mendorongnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan juga ar-ruhama yang dimaksud di sini juga adalah kasih sayang, yakni selain kepada manusia karena ini sama-sama manusia, tapi juga kasih sayang yang kepada orang-orang yang beriman. Nah, lebih-lebih lagi kasih sayangnya, betul tidak? Sehingga ini yang dimaksud dengan ar-ruhama. Baik, jadi dari sini kita mengambil kesimpulan di antara faedah yang kita dapat dari hadis ini kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh para ulama, tidak ada setiap musibah yang bisa dimiliki oleh seseorang kecuali itu menimpa Nabi Muhammad SAW. Kita lihat beliau awalnya berasal dari keluarga yang terpandang. Kakek beliau adalah Abdul Muttalib, ya, buyut beliau adalah Hashim, dan ini orang yang terpandang. Tetapi kemudian ketika beliau berdakwah, beliau kemudian bahkan diusir, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Beliau awalnya memiliki harta di Makkah, harus beliau tinggalkan semuanya, hartanya, rumahnya, untuk hijrah ke Madinah. Beliau awalnya adalah seorang yang disegani di kaum beliau di Quraisy, tapi kemudian dilempari batu oleh orang-orang Taif, yang tidak pernah ada ceritanya orang Taif berani melakukan seperti itu kepada orang Quraisy. Satu pun orang Taif kepada orang Quraisy tidak pernah ada. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh orang Taif. Antum harus bayangkan itu kita harus hidup di zaman itu mungkin untuk merasakan ini. Ini suku ini nggak pernah mau berani untuk cari gara-gara, tapi ini kita lihat bagaimana kira-kira perasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi suku Quraisy itu terpandang sekali untuk cari gara-gara, nggak akan berani. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW mendakwahkan al-haq, dilempari batu, diusir sampai berdarah oleh orang-orang Taif. Kalau mungkin oleh sesama orang Quraisy mungkin masih mending. Ini oleh orang-orang Taif. Coba bayangkan. Jadi kita lihat bagaimana di zaman pada saat itu kan masih berkabilah-kabilah, bersuku-suku, betul tidak? Dan Quraisy itu terkenal tidak ada suku lain yang mau cari gara-gara dengan Quraisy. Secara umum demikian. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dilanda kemiskinan sampai akhir hidup beliau. Ya. Bahkan walaupun ketika Islam sudah menjadi kuat, tetapi beliau tetap ketika bersedekah beliau tidak pernah takut miskin. Menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin tetapi miskin. Tetapi hidupnya sederhana. Tidak ada setiap musibah atau ujian yang dilalui oleh seseorang manusia kecuali Nabi Muhammad SAW memiliki porsi dari ujian tersebut. Anak beliau cuma Fatimah yang masih ada ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Anak beliau yang lain semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. Melihat anak meninggal dunia itu berat sekali, betul tidak? Jadi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diberikan musibah satu demi satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, dan juga ini sebagai
pelajaran bagi umat beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan musibah, ini sikap beliau, ini bagaimana beliau menghadapi musibah tersebut. Nah, kita juga harus berusaha mencontoh hal tersebut. Ini adalah kalimat yang susah untuk diamalkan, terutama ketika musibah melanda. Tapi kita harus belajar sedikit demi sedikit, ya. Dan diantara caranya adalah dengan senantiasa mengingat hadis tadi, sabda Nabi Muhammad SAW tadi, yang beliau titipkan kepada putri beliau. Inna lillahi ma'akhadh wa lahu ma'ata, ya, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtasib. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri. Sesungguhnya segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas waktu tertentu, maka bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.